warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan tema Analisis Sensitivitas atau Elastisitas Kurva Permintaan. Adapun anggota kelompok kami, ada Galuh Kukufania, Febi Floriana Putri, Mahdia Raihana Putri, Dea Iisi Dayana, dan Aileen. Selanjutnya, elastisitas permintaan. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas permintaan atau price elasticity of demand, yaitu ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang itu. Pada umumnya, jika harga barang naik, kesediaan pembeli untuk membeli barang tersebut akan menurun. Dengan demikian, elastisitas permintaan mengukur derajat kepekaan perubahan jumlah yang dipinta terhadap perubahan harga. Elastisitas permintaan sangat penting dalam pembuatan keputusan manajerial. Mengapa? Karena tingkat elastisitas ini menggunakan sensitivitas dari permintaan konsumen terhadap perubahan harga. Selanjutnya, ada penentu elastisitas permintaan. Yang pertama, yang ke-1, ada tersedianya barang substitusi yang terdekat. 2, kebutuhan versus kemewahan. 3, dasar pasar, definisi pasar. Yang keempat, yaitu rentan waktu. Untuk pengertian dari tersedianya barang substitusi yang terdekat, yaitu barang-barang dengan substitusi terdekat cenderung memiliki para konsumen untuk mengetahui barang tersebut dengan yang lain. Misalnya, yaitu mentega dan margarin merupakan barang yang mudah diganti dengan yang lain. Dengan kenaikan harga mentega sedikit saja, jika harga margin tetap akan mengakibatkan jumlah mentega yang terjual turun sangat drastis. Sebaliknya, karena telur merupakan makanan tanpa substitusi dekat, maka permintaan akan telur tidak seelastis permintaan akan mentega. Yang kedua, yaitu kebutuhan versus kemewahan. Kebutuhan ini cenderung memiliki permintaan yang inelastis. Sebaliknya, kemewahan memiliki permintaan yang elastis. Ketika biaya berobat ke dokter meningkat, orang tidak akan secara dramatis mengubah frekuensi mereka ke dokter, meskipun mungkin tidak sebelumnya. Sebaliknya, ketika kapal pesiar meningkat, maka jumlah permintaan kapal pesiar akan turun banyak. Alasannya yaitu karena kebanyakan orang melihat berobat ke dokter sebagai suatu kebutuhan, sedangkan kapal pesiar sebagai suatu kemewahan. Suatu barang merupakan suatu kebutuhan atau suatu kemewahan tidak tergantung pada sifat hakiki barang itu. Tetapi pada pemilihan pembeli, bagi seorang pelaut yang tidak terlalu memperhatikan untuk kesehatannya, kapal pesiar mungkin sebuah kebutuhan dan permintaan yang inelastis. Sedangkan berobat ke dokter adalah kemewahan dengan permintaan yang elastis. Ketiga, yaitu definisi pasar. Definisi pasar itu atau elastisitas permintaan dalam segala jenis pasar bergantung pada bagaimana kita menggambarkan batas-batas pasar. Pasar yang terdefinisi sempit cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis dibandingkan yang terdefinisi luas, karena lebih mudah menentukan substitusi untuk barang-barang yang terdefinisi secara sempit. Misalnya, untuk makanan, sebuah kategori yang luas memiliki permintaan yang inelastis karena tidak ada barang substitusi untuk memakan es. Makanan. Nah, es krim, sebuah kategori yang lebih sempit, memiliki permintaan yang lebih elastis karena mudah untuk menggantinya dengan pencuci mulut lain. Selanjutnya yaitu rentan waktu. Barang-barang dicenderung memiliki permintaan yang lebih elastis selama kurun waktu yang lebih panjang. Ketika harga bensin naik,
maka jumlah permintaan bensin hanya sedikit mengalami kemerosotan pada beberapa bulan pertama. Namun, setelah itu, bagaimanapun juga, pasti ya, orang-orang itu akan membeli mobil-mobil yang mempunyai yang lebih irit dengan bahan bakar. Dengan menggunakan transportasi umum dan pindah ke tempat kerja yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Untuk beberapa tahun kemudian, pasti jumlah permintaan bensin akan menurun sangat drastis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Membahas tentang price elasticity of demand atau elastisitas harga, di mana perbandingan daripada presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan presentase perubahan dalam harga di pasar. Berikut adalah sebuah rumus dari elastisitas harga. Selanjutnya, kemudian di sini ada beberapa jenis elastisitas harga. Yang pertama ada inelastis atau tidak elastisitas, di mana harga pada perubahan harga tidak memiliki pengaruh pada perubahan permintaan. Diartikan dengan E atau elastisitas kurang dari 1. Contohnya adalah tentang permintaan sebuah beras, di mana ketika beras itu memiliki harga naik ataupun turun, itu tidak mempengaruhi para konsumen atau para masyarakat untuk memiliki atau mengurangi kapasitas pada pembelian beras. Kemudian ada unitary, atau bisa kita lihat dengan rumus elastisitas lebih besar daripada 1, yang artinya kenaikan harga sebesar 1% diikuti oleh penurunan jumlah permintaan sebesar 1%, dan sebaliknya. Kemudian ada elastis, yaitu perubahan harga bernilai lebih dari 1. Yang dimaksud kenaikan harga sebesar 1% menyebabkan kenaikan jumlah permintaan lebih dari 1%, dan sebaliknya. Respon atau reaksi permintaan harga yang terkait dengan harga yang disebut perubahan silang. Selanjutnya, di sini ada rumus elastisitas silang. Untuk contoh substitusinya, di sini ada misal beras dengan jagung atau singkong. Pertama adalah barang pokok berupa beras yang akan digantikan dengan jagung. Selain jagung, beras juga bisa digantikan dengan buah singkong, di mana beras ini merupakan bahan pokok makanan untuk orang Indonesia karena beras ini dijadikan sebagai nasi yang memiliki kandungan karbohidrat dan bisa membuat orang kenyang. Bukan hanya itu, beras ini memiliki nilai jual berdasarkan dari jenisnya. Untuk contoh komplementernya, di sini ada smartphone dengan paket data. Mungkin kita sudah memiliki smartphone, tetapi smartphone yang kita gunakan hanya sebagai alat komunikasi saja. Berbeda jika smartphone kita diberi paket kuota, maka kita dapat mengakses internet dan melalui chatting, melalui media sosial, bahkan juga kita bisa menonton YouTube atau live streaming, dan bahkan juga bisa main game online. Di sini fungsi paket data sendiri pelengkap smartphone. Namun jika kita hanya punya smartphone, kita masih bisa menggunakannya. Berbeda lagi dengan kita hanya memiliki paket data, kita tidak bisa menggunakan internet. Dan di sini fungsi paket data adalah pelengkap smartphone untuk mengakses internet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya income elasticity of demand atau elastisitas pendapatan. Merupakan suatu perubahan, peningkatan atau penurunan daripada pendapatan konsumer akan berpengaruh terhadap permintaan berbagai barang. Nah, besarnya pengaruh perubahan tersebut dapat diukur dengan apa yang disebut elastisitas pendapatan.
Elastisitas pendapatan ini dapat dihitung dengan membagi persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan pendapatan dengan rumus EM sama dengan delta Q per Q dibagi delta Y per Y atau EM sama dengan delta Q per delta Y dikali Y per Q. Jika EM sama dengan 1 atau unity, maka 1% kenaikan dalam pendapatan akan menaikkan 1% jumlah barang yang diminta. Jika EM lebih besar 1 atau elastis, maka orang akan membelanjakan bagian yang lebih besar daripada pendapatan terhadap barang. Jika pendapatan naik, jika EM lebih kecil dari 1, inelastis, maka orang akan membelanjakan bagian pendapatan yang lebih kecil untuk suatu barang bila pendapatannya naik. Apabila yang terjadi adalah kenaikan pendapatan yang berakibatkan naik jumlah barang yang diminta, maka tanda elastisitas tersebut adalah positif dan barang yang diminta disebut barang normal atau superior. Bila kenaikan dalam pendapatan tersebut berakibat berkurangnya jumlah suatu barang yang diminta, maka tanda elastisitas terhadap barang tersebut adalah negatif dan barang ini disebut dengan barang inferior atau given. Bisa di next. Berikutnya faktor-faktor penentu elastisitas harga. Yang pertama ada produk substitusi. Semakin banyak produk pengganti, permintaan akan semakin elastis. Hari ini dikarenakan konsumen dapat dengan mudah berpindah produk substitusi jika terjadi kenaikan harga, sehingga permintaan akan produk akan sangat sensitif terhadap perubahan harga. Yang berikutnya ada persentase pendapatan yang dibelanjakan. Semakin tinggi bagian pendapatan yang digunakan untuk membelanjakan produk tersebut, maka permintaan semakin elastis. Produk yang harganya mahal akan membebani konsumen ketika harganya naik, sehingga konsumen akan mengurangi permintaannya. Sebaliknya, pada produk yang harganya murah. Yang ketiga ada produk mewah versus kebutuhan. Permintaan akan produk kebutuhan cenderung tidak elastis, di mana konsumen sangat membutuhkan produk tersebut dan mungkin sulit mencari substitusinya. Akibatnya, kenaikan harga cenderung tidak menurunkan permintaan. Sebaliknya, bila permintaan pada produk mewah cenderung elastis, di mana barang mewah bukanlah sebuah kebutuhan dan substitusinya lebih mudah dicari, akibatnya kenaikan harga akan menurunkan permintaan. Yang terakhir ada jangka waktu permintaan dianalisis. Semakin lama jangka waktu permintaan dianalisis, semakin elastis permintaan akan produk. Dalam jangka pendek, kenaikan harga yang terjadi di pasar mungkin belum disadari oleh konsumen, sehingga mereka tetap membeli produk yang biasa dikonsumsi. Dalam jangka panjang, konsumsi telah menyadari kenaikan harga, sehingga mereka akan pindah ke produk substitusi produk yang tersedia. Selain itu, dalam jangka panjang, kualitas dan desain produk juga akan berubah, sehingga lebih mudah menyebabkan konsumen pindah ke produk lain. Bisa di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dea. Untuk selanjutnya yaitu contoh studi kasus dari elastisitas permintaan. Contohnya, pada harga barang yang 3.200.000, jumlah yang diminta adalah 80 unit. Kemudian, jika harga naik menjadi 4 juta, jumlah yang diminta turun menjadi 40 unit. Berapakah nilai koefisiensi elastisitas pada harga permintaan barang tersebut? Jadi kan diketahui P itu adalah harganya yang pertama yaitu kan 3.200.000. Q di sini yaitu jumlah barang yang diminta tadi kan kalau harganya 3.200.000 adalah 80 unit. Delta P di sini yaitu perubahan harga pada harga kedua dikurangi dengan harga ke-1, yaitu harga keduanya yaitu 4 juta dikurangi dengan harga pertama 3.200.000, hasilnya 800.000. Dan untuk delta Q yaitu perubahan jumlah barang kedua dikurangi dengan jumlah barang pertama. Jumlah barang keduanya kan tadi 40 unit, kemudian dikurangi dengan jumlah barang pertama yaitu 80 unit sama dengan min 40 unit. Untuk penyelesaiannya sendiri, kita menggunakan rumus dari elastisitas permintaan yaitu ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Jadi ED di sini yaitu elastisitas demand. Untuk delta Q-nya kan tadi min 40 per delta P 800.000 dikali
P-nya yaitu 3.200.000 dibagi Q-nya 80 unit. Jadi ED sama dengan min 40 dikali 3.200.000 hasilnya 128 juta dibagi dengan 800 dikali 80 hasilnya 64 juta. Jadi ED sama dengan min 2. Min 2 di sini dimutlakkan atau diabsolutkan. Jadi ED-nya sama dengan 2. Artinya di sini yaitu jadi permintaan barang bersifat elastis karena nilai koefisien ED lebih besar dari 1 dan nilai elastisitas tersebut menjelaskan bahwa apabila harga naik sebesar 1%, maka jumlah yang diminta akan berkurang sebesar 2%. Contoh dari barang yang bersifat elastis ini seperti barang-barang mewah. Contohnya itu kendaraan dan elektronik seperti mobil, smartphone, TV, dan barang mewah lainnya. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, kami buka ruang diskusi di Google Classroom. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.